Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kota Langsa. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah konsep dasar anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Ade Tursina MPD. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang Martin Luther dan John Amos Comenius sebagai filsuf dalam pendidikan anak usia dini. Martin Luther lahir pada 10 November 1483 di Eisleben, Mansfeld County, yaitu wilayah Kekaisaran Roma Suci. Beliau adalah putra dari pasangan Hans Luther dan Margaret Linnemann. Orang tuanya merupakan petani. Ayahnya sangat ambisius ingin Luther menjadi pengacara. Karena itu, di usia 7 tahun, ayahnya mengirim Luther ke sekolah bahasa Latin di Mansfeld. Kemudian, melanjutkan ke Magdeburg di tahun 1497. Setahun kemudian, dia kembali ke Eisleben dan mempelajari tata bahasa, retorika, dan logika. Pada tahun 1501, saat dia berusia 17 tahun, dia masuk Universitas Erfurt dan memperoleh gelar Master of Art di bidang tata bahasa, logika, retorika, dan metafisika. Waktu berjalan begitu cepat. Pada tahun 1533 sampai tahun 1546, Martin Luther akhirnya mengabdi sebagai dekan teologi di Universitas Wittenberg. Martin Luther adalah tokoh yang pertama kali menunjukkan pentingnya sekolah untuk pendidikan anak usia dini. Luther menekankan perlunya mendirikan sekolah untuk mengajar anak membaca. Sementara itu, Luther yakin pula bahwa keluarga merupakan institusi penting bagi anak dalam hal pendidikan yang akan ia peroleh untuk pertama kalinya. Luther mendorong para orang tua untuk membimbing anak dalam pendidikan agama sejak di rumah. Pendidikan merupakan kebutuhan yang paling penting bagi anak. Luther menganggap bahwa tanpa adanya pendidikan, anak tidak akan bisa menghadapi dunianya di luar sana ketika telah dewasa. Hal tersebut karena anak tidak memiliki bekal pendidikan sewaktu ia masih kecil. Supaya anak bisa memperoleh pendidikan bagi kehidupannya kelak secara maksimal, maka antara pihak lembaga sekolah dengan keluarga perlunya adanya kerjasama. Martin Luther mengembangkan pendidikan bagi anak usia dini berdasarkan kondisi yang terjadi pada saat beliau masih hidup. Menurut beliau, anak laki-laki sebaiknya diberikan pendidikan formal karena dianggap sebagai tulang punggung keluarga yang mampu menghidupi keluarganya, mampu mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak-anaknya. Konsep pendidikan anak yang dikembangkan oleh Martin Luther antara lain: A. Sekolah adalah tempat di mana anak mampu belajar membaca, menulis, berhitung, bermain alat musik, berolahraga, serta memberikan pendidikan moral dan agama. B. Keluarga adalah pihak paling penting dalam pendidikan anak karena keluarga merupakan fondasi utama dalam kehidupan anak di masa mendatang. Jadi, menurut Martin Luther, keluarga dan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan anak. Biografi John Amos Comenius atau Jan Amos Komensky, nama aslinya dalam bahasa Ceko, lahir pada tanggal 28 Maret 1592 di Moravia, kawasan yang kini dikenal sebagai Republik Ceko. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, satu-satunya putra dari pasangan suami istri yang cukup berada dari golongan rakyat jelata. Orang tuanya adalah anggota Persatuan Bruder atau belakangan dikenal sebagai Bruder Bohemia atau Gereja Moravia, kelompok agama yang berasal dari pertengahan abad ke-15 di bawah pengaruh kaum Waldense dan tokoh reformis lain seperti Peter Cielcicki. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Jerman,
Comenius kembali ke tanah airnya. Pada usia 24 tahun, ia dilantik menjadi pastor dari Persatuan Bruder. John Amos Comenius salah satu tokoh pendidikan anak usia dini yang menginginkan agar semua anak mendapat kesempatan belajar di sekolah. Kegiatan pembelajaran untuk anak disarankan dimulai dari aktivitas fisik seperti memanipulasi objek secara langsung, mengamat objek secara langsung, menyusun objek secara langsung, merangkai objek secara langsung. Pandangan John Amos Comenius. Yang pertama itu, Comenius menuturkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan. Manusia harus dididik menjadi manusia yang saleh sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, setiap anak perlu diberi pendidikan ketuhanan, budi pekerti dan intelek seperti sebagai makhluk tertinggi, manusia wajib dididik untuk dapat menguasai dirinya sendiri dan makhluk lainnya melalui pendidikan budi pekerti. Kemudian harus memimpin anak untuk hati-hati, bijaksana, sederhana, jujur, adil dalam segala hal. Dan yang ketiga, untuk itu pendidikan dalam keluarga menjadi penting karena melalui orang tua yang baiklah, anak akan menjadi pandai, bijaksana, dan bahagia. Comenius meyakini bahwa Tuhan telah memberikan contoh terbaik dalam kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya, konsep pendidikan anak usia dini yang dikembangkan oleh John Amos Comenius antara lain, yang pertama, menurut John Amos Comenius, pendidikan harus dimulai sejak tahun-tahun awal. Comenius berpendapat bahwasanya tahun-tahun awal kehidupan anak merupakan masa paling baik untuk mengembangkan segala potensinya. Di usia awal inilah, anak mempunyai kemampuan yang paling baik untuk menyerap berbagai konsep yang diberikan. Karenanya, di usia ini pula sebaiknya aspek perkembangan anak distimulasikan. Yang kedua, pendidikan harus memperhatikan aspek kematangan. Pendidikan dilakukan tidak semata-mata untuk memaksakan anak mencapai optimalisasi perkembangan, tetapi pendidikan tetap harus memperhatikan aspek kematangan anak agar tidak terjadi kecederaan atau kecelakaan perkembangan anak. Yang ketiga, pembelajaran terbaik terjadi ketika semua indera anak terlibat secara langsung. Pembelajaran anak usia dini harus disampaikan menggunakan benda-benda nyata yang masih sangat dekat dengan anak. Kegiatan yang disusun menggunakan benda-benda tersebut sebaiknya dilaksanakan dengan melibatkan anak agar aktif dalam melakukan aktivitasnya. Yang keempat, anak harus menggunakan buku yang ada ilustrasinya. Buku ilustrasi digunakan karena proses membaca anak bukan berarti membaca tulisan, tetapi selalu dimulai dengan membaca gambar terlebih dahulu. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan dari kami. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.